Sini kita akan menjelaskan tentang algoritma searching. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu saya akan menjelaskan tentang interpolation search. Interpolation search adalah salah satu algoritma pencarian yang merupakan pengembangan dari algoritma yang kita bahas sebelumnya, yaitu binary search. Bagi yang masih belum tahu apa itu algoritma pencarian, jadi algoritma pencarian ini adalah tahapan sistematis yang digunakan pada program untuk menelusuri suatu data yang dicari. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan binary search, namun hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut dan merata. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan interpolation search. Kelebihan dari interpolation search adalah lebih cepat dibandingkan dengan binary search pada data yang terdistribusi merata. Memerlukan sedikit iterasi untuk menemukan data yang dicari pada data yang terdistribusi merata. Adapun kekurangannya, kekurangan interpolation search tidak efektif pada data yang tidak terdistribusi merata dan memerlukan pengurutan data sebelum pencarian. Berikut rumus dan keterangan variabelnya. Ini adalah rumusnya, dan saya akan menjelaskan keterangan variabelnya. Di sini ada pos, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung indeks atau posisi di mana program akan mencari data. Terus di sini ada key, variabel yang berisi data atau nilai yang dicari. Terus ada data, array yang akan menyimpan banyak nilai dengan tipe yang sama sekaligus. Terus ada low, variabel yang menampung indeks paling awal pada array atau indeks 0. Height, variabel yang menampung indeks terakhir dari array atau indeks n kurang 1. Ada data low, nilai pada indeks low. Nah, ada data height, nilai pada indeks height. Contoh kasusnya, ini adalah indeks 0 sampai 9 dan ini ada datanya. Misalnya kita cari 19. Dan 19 itu ada di indeks ke-6. Jadi kita masukin yang kita cari yaitu di key-nya. Dan low adalah 0, indeks ke-0. High adalah 9 atau indeks ke-9. Sedangkan kalau data, low dan high itu adalah data di dalam indeksnya. Misalnya data low-nya itu yang paling low kan 0, berarti 2. Dan data high-nya itu 31. Terus kita bisa masukin deh ke dalam rumusnya yang tadi. Nah, di rumusnya ini ada pos sama dengan 0 tambah 19 kurang 2. Dan kali 9 kurang 0 dibagi 31 kurang 2. Yang hasilnya adalah pos sama dengan 5,27. Kita bisa bulatkan jadi 5. Dan kita dilihat nih di sini apakah indeks ke-5 itu lebih besar daripada indeks yang kita cari tadi yang 19. Oh, ternyata lebih kecil, maka posisi ditambah 1. Dan saat posnya ditambah 1 menjadi 6 dan nilai yang kita cari juga di indeks ke-6. Jadi nilai yang ditemukan pada indeks ke-6. Berikut merupakan contoh program dari interpolation search. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Ya misalnya ada data yang tadi yang kita cari dan ini adalah nilai array yang kita cari yaitu 19 key-nya. Dan saya mau cari gimana sih pakai interpolation search itu. Inilah contoh yang saya pakai, contoh yang saya buat untuk ini. Jadi ada fungsi ini adalah interpolation search in result. Jika kita udah buat ininya dulu, nanti bakal ada implementasi fungsi dari interpolation search ini. Jika nggak ada ininya, nggak ada implementasi fungsi dari interpolation search ini, nggak akan jalan si programnya tuh, yang itu nggak akan jalan. Jadi jika ada ini, kita harus buat ininya juga. Kayak misalnya tadi, kayak si key-nya tuh lebih besar daripada data pos, atau enggak ya lebih kecil lah dari data posnya tuh. Enggak, maksudnya lebih besar dari data posnya. Maka pos tambah 1. Tapi jika key itu lebih lebih kecil daripada data pos, maka posnya itu dikurang 1. Jadi misalnya tadi kan 19. 19 itu lebih besar dari 15, baru itu pos tambah 1. Cuman kalau misalnya 19 itu kurang dari 21, baru itu kurang 1. Nah, jadi nanti tuh output-nya tuh bakal kayak gini. Misalnya kita udah nyalain, kita jalankan programnya bakal jadi kayak gini. Misalnya kita cari di 15, posnya 15 dan 19 ditemukan pada indeks. Terima kasih. Selanjutnya akan
Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jump search. Jump search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam sebuah array yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan nilai yang dicari dengan elemen pada indeks tertentu dalam array. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu keuntungan dari jump search. Yang pertama yaitu mudah diimplementasikan. Jump search adalah algoritma pencarian yang sederhana, yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, membutuhkan sedikit ruang. Jump search memerlukan sedikit ruang memori karena hanya membutuhkan variabel tambahan untuk menyimpan indeks awal dan akhir blok saat melakukan pencarian. Yang ketiga, mampu menangani nilai yang tidak ada di dalam array. Jump search dapat menangani kasus di mana nilai yang dicari tidak ada dalam array dengan benar. Dalam hal ini, algoritma akan mengembalikan nilai -1 sebagai tanda bahwa nilai tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya yang akan saya jelaskan itu kekurangan dari jump search. Yang pertama yaitu memerlukan nilai yang terurut, sehingga memerlukan pengurutan sebelum pencarian nilai tertentu. Yang kedua, memerlukan lebih banyak operasi perbandingan. Jumlah operasi perbandingan yang diperlukan oleh jump search dapat bervariasi tergantung pada ukuran array dan nilai yang dicari. Hal ini dapat memperlambat kinerja algoritma dan membuatnya kurang efisien untuk digunakan dalam array yang sangat besar. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk pencarian di dalam struktur data yang kompleks. Selanjutnya yaitu cara kerja dari jump search. Yang pertama, apabila nilai yang dicari sama dengan nilai awal pada indeks, maka pencarian berhasil. Jika tidak sesuai, maka akan skip ke blok selanjutnya. Seperti contoh di samping, jika kita mencari nilai 1 pada indeks 0, maka akan langsung berhasil, karena tidak perlu mencari ke blok selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, apabila nilai lompatan sama dengan nilai pada indeks, maka pencarian berhasil. Jika tidak, akan skip ke blok selanjutnya. Untuk gambar di samping, misal kita mencari nilai 21 pada indeks kelima. Lalu, indeks 0 berjumlah 1 dan melompat sebanyak 3 kali. Setelah kita melompat dari indeks 0 ke indeks 3, maka kita akan mengecek kembali sesuai apa tidak dengan yang kita cari. Jika tidak, maka akan lompat kembali 3 kali ke indeks ke-6. Selanjutnya, yang ketiga. Pada setiap titik, jika nilai lebih kecil daripada indeks, maka pencarian linear pada indeks tersebut. Karena indeks 6 bernilai 30 yang mana lebih besar daripada 21 pada indeks kelima, maka dilakukan pencarian linear dari indeks keempat sampai indeks ke-6. Lalu setelah dicari, maka akan muncul nilai 21 pada indeks kelima. Lalu seperti gambar berikut, yaitu contoh program yang akan didemokan. Di sini saya menggunakan library CMake yang berguna untuk akar kuadrat yang akan digunakan nanti. Lalu di sini ada function jump search yang berguna untuk mencari elemen dalam array yang sudah diurutkan. Di dalam function tersebut ada beberapa variabel yang bertipe data integer, diantaranya yaitu array. Array berfungsi untuk menyimpan atau menjadi wadah elemen-elemen yang akan diinput. Lalu ada integer n yang berguna untuk input banyak elemen yang akan kita input nanti. Lalu ada variabel item, yaitu input untuk mencari nilai yang akan kita cari juga. Di sini awal merupakan variabel yang menyimpan indeks awal blok saat ini. Lalu ada variabel blok yang berfungsi sebagai menjadi lompatan awal, diinisialisasi dengan akar kuadrat dari ukuran array. Loop while memeriksa apakah elemen di akhir blok saat ini kurang dari atau sama dengan elemen yang dicari dan apakah indeks blok berada dalam batas array.
Jika benar, program terus melompat ke blok berikutnya. Setelah menemukan blok yang sesuai, loop for melakukan pencarian linear di dalam blok tersebut untuk menemukan posisi tepat dari elemen yang dicari. Di function main, kita menambahkan variabel lokasi yang berguna untuk menampilkan indeks keberapa nilai yang kita cari tersebut. Lalu, kita di sini memasukkan nilai n untuk banyak elemen. Lalu kita deklarasi variabel array dengan indeks n, yaitu yang tadi kita input. Lalu di sini looping for berfungsi untuk menginput elemen-elemen array. Lalu kita memasukkan angka berapa atau elemen apa yang akan kita cari pada array tersebut. Lalu if di sini berfungsi untuk mengecek apabila lokasi dari item yang kita cari lebih dari sama dengan 0, maka proses selesai. Dengan ditampilkan juga indeks keberapa. Jika tidak ada, akan muncul pesan seperti ini. Berikut adalah outputnya. Di sini kita akan menginput banyak elemen adalah 9. Yang berarti akar dari 9 adalah 3 yang berfungsi sebagai lompatan dari indeks pertama. Selanjutnya kita menginput nilai array dengan berurut dari yang terkecil. Kita masukkan angka contohnya 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13. Yang kita cari ada 5. Yang berarti hanya membutuhkan lompatan pertama saja dari indeks pertama. Dan posisi angka 5 itu berada di indeks ketiga. Sekian.